Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus owner dari PT Prima Ratu Prima Raya Al Mukarram Bapak Haji Fuadi beserta seluruh dewan dewan direksi dan manajer yang alhamdulillah, dan seluruh karyawan. Manajer udah banyak nih, manajer semua ya, dan seluruh karyawan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini mendekati sore. Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduk yang kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan insya Allah kelak mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita awali kajian fikih kita dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, yuk sama-sama kita awali dengan doa, membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keimanan yang istiqamah dalam menjalankan ibadah. Namun jika orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya. Allah maafkan segala kesalahan kekhilafan, yang Allah terima amal ibadah. Sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua kita hadiahkan Al-Fatihah ini juga untuk para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh beliau di yaumil hisab nanti. Wabil khusus hadzal muallif kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Wa li hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa
warzuqni fahma. وارزقني فهما. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Kemarin selama kita bulan Dzulhijjah, ya kan, kita membahas tentang ibadah udhiyah, ibadah kurban. Tapi hari ini kita back to basic. Kita kembali lagi pembahasan kita, ya, masuk pada pembahasan 2 bulan yang lalu. Kalau kemarin kita sudah selesai babul gusli, bab tentang mandi, sudah selesai, kita sudah tamatkan, ya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau mandi haram ada gak mandi haram? Kalau mandi wajib kan karena faktor apa? Iltiqaul khitanani, bertemunya 2 alat kelamin, jima, mandi wajib. Kemudian yang kedua apa? Ini mereview sedikit nih. Yang kedua apa? Al-muhtalim, mimpi basah. Yang ketiga al-ananiyu, onani. Onani itu kalau bahasa ininya apa? Ngocok. Paham banget ya, ngocok katanya. Yang keempat al-haidu, menstruasi. Yang kelima an-nifas, nifas. Itu wajib tuh, wajib. Nah, sedangkan yang al-agsalul masnunah, mandi-mandi sunnah, diantaranya mandi Jumat, sunnah tuh. Kemudian mandi setelah mandikan mayit, nah itu sunnah. Kita habis mandikan mayit, kita mandi, sunnah. Kemudian mandi istisqa, ketika sholat meminta hujan, mau sholat minta hujan, sunnah. Kemudian mandi khusuf, khusufus syams wa khusuful qamar, mandi ketika kita mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, sunnah. Nah, itu telah kita bahas, ya. Kemudian kita masuk sekarang bab tentang faslun fit tayammumi. Adapun fasal itu menerangkan hal-hal tayammum. Nah, seringkali kan orang kalau fis safar, dalam perjalanan itu kemudian bingung. Nih jamaah haji ketika di pesawat bingung ngapain dia, mau ambil air wudhu, ketersediaan air di pesawat terbatas. Mau tayamum, debunya karena belum belajar fikih, nyari debu, bingung debunya di mana ya, di dalam pesawat nggak ada debu katanya. Nah, maka disinilah kita memahami tentang faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Adapun fasal itu menerangkan syarat-syarat yang tayammum ada 5 macam. Wujudul udhri bisafarin. Yang pertama adanya udhur karena safar. Safar itu dalam perjalanan. Nah, contoh tadi jamaah haji nih, berangkat haji di pesawat lama nih, kan dalam perjalanan, nggak ditemukan air karena dalam perjalanan, maka itu masuk dalam syarat tayammum. Yang kedua wujudul udhri bimarodin, adanya udhur sebab sakit. Kira-kira sakit apa aja? Nanti kita akan bahas. Ini poin-poinnya dulu, ya. Saya akan bacakan dulu dalam kitab Kifayatul Akhir fi Ahli Ghayatul Ikhtisar. Kemudian wadukhulil waqtis sholati, dan yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Syaratnya tayamum dianggap sah sudah masuk waktu sholat. Yang keempat wa talabul ma'i wa ta'adzur isti'malihi, dan mencari air dulu karena akan digunakan sebab uzur tadi. Jadi cari dulu tuh, kalau udah dicari nggak ada baru, itu syarat keempat. Kemudian syarat yang kelima wat-turabut thahir. Syarat yang kelima inilah
harus menggunakan debu yang suci. Nah, ini kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud dengan at-tayammum syar'an? Wa fi syar'i ibaratun an isalit turabi ila al-wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusatin. Adapun secara terminologi, ini tayamum ada definisinya. Ibaratun an isalit turabi, menunjukkan an isalit turabi, dari sampainya tanah atau debu, ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan dua tangan, bisyara'it makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Berarti ada dua anggota tubuh yang digunakan dalam tayamum, beda dengan wudhu. Kalau kita wudhu ada 5 anggota tubuh yang wajib, tapi kalau tayamum cukup 2. Kalau wudhu kan apa saja? Wajah, tangan, kemudian apa lagi? Kumur-kumur bukan. Sunnah itu wajah, tangan, rambut, kaki, dan tertib. Nah itu. Tapi ketika berbicara tayamum hanya 2, al-wajhu wal yadaini, anggota tubuh yang hanya ditempelkan turab, debu atau tanah atau pasir katakanlah, itu dengan apa? Dengan 2 anggota tubuh, yaitu wajah dan 2 tangan. 2 tangan, kanan dan kiri. Maka anggota tubuh inilah yang akan isalut turabi, sampainya turab kepada 2 anggota tubuh ini. Nanti kita akan coba tata caranya. Kenapa ini disebutkan sebagai syarat? Wal aslu fi jawazil kitab wa sunnati, dan asal di dalam bolehnya kita melakukan tayamum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian al-ajzu an isti'malil ma'i imma li ta'adzurihi, adapun menggunakan air disebabkan karena adanya uzur. Uzur itu karena faktor apa? Kalau kita berbicara uzur berarti ada faktor yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan air, itu disebut uzur. Nah, kemudian dijelaskan juga wali ajzi asbabun, dan disebabkannya lemahnya tidak ada air atau dilakukan tayamum karena sebab minha, diantaranya as-safaru, perjalanan, wal maradu, dan sakit. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, dan asal dalam hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka jika tidak ditemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, sa'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Makna tanah yang baik di sini dijelaskan adalah yaitu dengan turabun tahirun, dengan tanah yang suci. Nah, tanah suci itu begini Pak, Bapak ngambil tanah atau debu itu jangan sampai dari tempat yang sering dilewati oleh binatang. Contoh begini, kita mau tayamum tapi kita ngambilnya dari tanah di situ tuh yang sering kucing itu kencing, itu jangan. Atau kita ngambil tembok, apa di tembok ada debu, tapi kucing sering nempel-nempel dan kencing di tembok itu.
Kan seringkali kalau kita lihat kan kucing kalau udah nempel-nempel, ser aja kan gitu. Kita paham nih, ini tembok ini sering dikencingin kucing. Kalau kucing udah kencing, biasanya apa? Dia akan kencing terus, karena dia anggap itu wilayahnya. Nah, maka itu nggak boleh. Maka harus dengan apa? Dengan turabin thahir, yaitu debu yang suci yang diambil dari tempat yang suci, yang terhindar dari dari hewan. Kemudian wal marab, di sini dijelaskan al makna wa in kuntum mardo fatayammamu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Makna dari ayat ini adalah menjelaskan apabila kalian sakit maka bertayamumlah kalian, dan jika kalian dalam perjalanan dan tidak menemukan air maka bertayamumlah kalian. Yang disebut makna dari ayat Al-Quran falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ay al-makna wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Kemudian dijelaskan juga keadaan air, ya. Tsummal ma fi haqqil musafiril lahu arba'atu ahwal. Kemudian air yang menjadi haknya seorang musafir itu ada 4 keadaan. Ahaduha, salah satunya adalah ayyatayaqqana adamul ma'i hawalaihi bi ayyakuna fi ba'di rimalil bawadi fa hadza yatayammamu wa la yahtaju ila talabi 'ala rajih. Yang pertama, yakin air tersebut tidak ditemukan. Contoh kita nih misalnya gini, bapak-bapak pergi ke suatu tempat, kemudian tempat itu kayak contoh Gunung Kidul lah katakanlah, kan Gunung Kidul jarang air ya. Ada yang pernah ke Gunung Kidul gak? Belum pernah ya. Orang Jogja, ada orang Jogja di sini? Kalau saya dulu tinggal pernah S1 saya di Jogja di Jayan Sunan Kalijogo. Ketika KKN itu dulu istilah kuliah kerja nyata. Kalau sekarang kan korupsi, kolusi, nepotisme ya. Nah, KKN itu di Gunung Kidul, itu memang benar-benar airnya nggak ada Pak. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin udah ada ya. Nah, kita itu mandi, uniknya di sana itu kami KKN 2 bulan itu mandi dalam satu sumur bersama-sama satu desa. Jadi ada sumur nih, sumur umum dibuat oleh mereka, itu mandi gantian kita ngantri kayak di pondok kayak gitu. Kenapa? Karena memang mereka itu kondisinya ada mulma, tidak ditemukan air. Makanya di sana banyak, mohon maaf ya, misionaris saat itu membuat sendang. Tahu sendang Pak ya? Kalau istilah Jawa sendang, tahu sendang? Kayak bak air, kayak danau kayak gitu. Jadi orang yang kekurangan air, butuh air, itu dibuatkan sendang oleh waktu itu misionaris dari Katolik. Saya sempat ke sana, Masya Allah, itu kayak surga Pak. Bayangkan mindset orang yang kekurangan air, kemudian dihadirkan danau buatan yang airnya berlimpah, itu bagaikan surga. Makanya kalau mindset kita, surga itu apa? Surga itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu surga. Makanya kenapa Al-Quran diturunkan di negeri Arab seringkali menggambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir aliran sungai. Kenapa mindsetnya kok ilustrasinya tajri min tahtihal anhar? Karena di negeri Arab Pak, negeri tandus, padang tandus, gurun pasir, ketika menemukan air yang berlimpah mengalir, itu bagaikan surga gitu. Nah, kalau kita daerah Bogor tinggal, kita ilustrasikan surga itu tajri min tahtihal anhar, kira-kira biasa ya, malah sering banjir kan gitu. Kalau kita enggak, kita mungkin surga dalam pola pikiran kita apa? Duit banyak ya kan, terus apa lagi Pak? Istri cantik-cantik, itu surga kan ya Syekh. Istri cantik-cantik, kemudian apa lagi? Mobil mewah, apa lagi? Kerjaan sebagai CEO kan gitu, pemilik perusahaan. Walaupun menyamar katanya ya.
Di surga. Kalau kita lah, kalau orang Arab nggak butuh itu semua, mereka udah kaya. Tapi kalau dihadirkan sungai yang mengalir, itu bagaikan ilustrasinya surga. Makanya seringkali Al-Quran menggunakan istilah surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kan gitu. Jadi surga itu di bawahnya akan ada mengalirnya aliran sungai. Wah, indah banget. Oke. Nah, kembali lagi, jadi dipastikan tentang air yang akan dijadikan pengganti air itu dengan turab, pastikan airnya itu ada mulma, tidak ditemukan air. Nah ini, tidak ada air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-halatus tsaniyatu, adapun keadaan yang kedua, ayyujawwiza wujudul ma haulahu tajwizan qariban au ba'idan, fahadha yajibu alaihi talab bila khilafin li'anna tayammuma taharatun daruratun wala darurah ma'a imkani taharati bil ma'i. Keadaan yang kedua, ketika tidak ada air, harus dipastikan air itu memungkinkan akan ada, tapi pada waktu dekat atau pada waktu jauh. Artinya apa? Contoh begini, kita pernah ngalamin PAM mati. Pernah Pak ya? PAM mati. Sampai berapa hari? Pernah ke 1 hari 1 malam? Pernah Jakarta kan? Oke. Ketika posisinya PAM mati, kan kita susah nih. Mau wudhu nggak bisa. Persediaan di toren udah habis. Akhirnya apa yang kita lakukan? Tayamum, walaupun tajwizan wujudul ma qariban au ba'idan, memungkinkan air itu akan muncul dengan waktu yang dekat ataupun waktu yang lama, tapi itu tetap belum ditemukan air. Maka keadaan itu membolehkan kita untuk tayamum. Jadi nggak usah kita nunggu, nanti air, kalau udah air PAM ngalir aja, nggak boleh, langsung aja kita tayamum. Jadi nggak usah nunggu-nunggu, nanti saat PAM ngalir kita wudhu lagi, nggak usah. Kenapa? Karena masuk dengan al-halatus tsaniyatu, keadaan yang kedua bolehnya tayamum karena faktor tadi, memungkinkan air itu akan hadir kembali baik waktu dekat maupun waktu yang lama, tapi pada saat itu belum ada, maka kita boleh langsung tayamum. Ya, ini al-halatus tsaniyah. Kemudian al-halatus tsalisatu, keadaan yang ketiga, ayyatayaqqana wujudul ma'i haulaihi wa hadza lahu salatu maratib. Al-ula ayyakuna al-ma' ala musafatin yantashiru ilayha an-naziluna lil hatabi wal hashish wal ra'i. Keadaan yang ketiga, dia yakin adanya air, tapi airnya itu ngalirnya turun dari al-hatab. Al-hatab itu dimaknakan bisa bambu, ya, bisa kayu, wal hashish, daun. Nah, jadi ada tapi di pepohonan. Kira-kira susah nggak tuh? Susah juga kita wudhu kan gitu. Akhirnya apa? Boleh nggak kita tayamum? Boleh. Ustaz, tapi ada air tuh di pohon, ya kan? Dari bambu-bambu itu mungkin ada air, kita bisa wudhu. Tetap kita, kalau tidak ditemukan air secara normal, boleh kita melakukan tayamum, sekalipun adanya air tapi bukan di tempat yang wadah yang banyak, namun di pohon, di bambu itu. Kemudian dijelaskan kembali wa ammal maradu. Nah, ini sekarang adapun adanya udzur karena sakit. Kalau tadi karena tidak adanya air, ya. Tadi beberapa keadaan tadi, ya, boleh kita bertayamum walaupun itu ada tapi
tidak bisa dipastikan air itu muncul dalam waktu dekat atau waktu lama. Kita tayamum saja. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan udzur al-mardha, sakit, fahuwa ala thalathati aqsam. Dia memiliki 3 bagian. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar roh au fauta 'adwin au fauta manfaatil 'adwi wa yulhiqqa bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu khaufin illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i. Keadaan yang pertama, dia takut ketika berwudu, ya, ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit dan menyebabkan sakitnya itu memberikan dampak yang sangat negatif ketika dia menggunakan air. Jadi kalau misalnya ketika pada posisi dia kemudian sakit, contohnya sakit apa Pak? Salah satu anggota tubuh kita kalau misalnya nggak boleh terkena air, luka bakar. Nah, bakar kan kita nggak boleh tuh secara medis. Contoh kita kayak kemarin ada kebakaran di pasar apa, Jiung, Kemayoran ya, Kemayoran. Kemudian kita terkena tuh dampak dari luka bakar, otomatis sekujur tubuh kita kan panas. Ketika dalam posisi sakit luka bakar itu, kewajiban sholat tetap berlaku Pak. Jadi Bapak jangan anggap kalau udah sakit udahlah Allah mah tahu sehingga usah sholat. Jangan, kan ada orang berpikiran gitu, Allah mah tahu ini, saya nggak sholat juga Allah mah tahu. Ya Allah sih mah tahu, kata siapa nggak tahu kan gitu, kata Allah mah tahu. Tapi yang Allah lihat itu bukan kesempurnaan sholat kita, tapi proses ketaatan kita. Itu yang Allah lihat. Loh, tapi kan gak sempurna Ustadz. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia itu berusaha untuk taat, itu kuncinya. Maka pada saat ketika manusia itu kena musibah kebakaran, anggota tubuhnya terkena dampak dari kebakaran itu, otomatis tidak boleh terkena air. Maka disinilah yang disebut faktor sakit ini menyebabkan anggota tubuhnya tidak bisa tersentuh dengan air, maka boleh dia gantikan dengan tayamum. Sakit luka bakar, sakit apa lagi kira-kira yang diperbolehkan secara medis untuk apa namanya tidak terkena air? Alergi misalnya, alergi air dingin ya. Nah, Bapak misalnya tinggal di musim salju. Kalau Indonesia kan ini musimnya musim 2 doang ya. Ya Pak Sobana? Musim apa? Musim duren. Kayaknya isyarat nih. Pasang isyarat kayaknya nih habis ini kayaknya sih. Kalau Indonesia paling musim dingin, panas gitu doang ya. Nah, saya pernah ngalamin musim salju Pak. Kalau udah salju itu kalau kita berwudu itu seperti kayak ditusuk-tusuk kulit kita. Dan ini serius saya alamin ketika berwudu kayak ditusuk-tusuk. Tahu ditusuk-tusuk kayak jarum gitu Pak. Saking dinginnya. Makanya banyak saat itu orang yang beralih ke tayamum. Padahal itu banyak air kan? Istilahnya kondisi yang tidak memungkinkan dia, kemudian ketika dia tersentuh air dia malah sakit. Nah, maka boleh nggak dia melakukan hal tersebut? Boleh, asalkan itu secara medis sudah ada indikasi berbahaya bagi tubuhnya, gitu. Tapi kalau menurut kita dong, saya dingin nggak kuat, udah tayamum aja, jangan gitu. Itu semua orang bisa kan. Tapi kalau secara medis dia alergi dan menyebabkan dia kemudian kerusakan kulit, maka boleh. Nah ini yang disebut yang kedua istilahnya di dalam syarat. Nah syarat dari al-mardha yaitu
ayyakhafa ma'hu bil wudu fawta ruh aw fawta adwin aw fawta manfa'atil adwi wa yulhaqqa bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu khaufin illa annahu yakhafu man ista'malal ma'i ay yusira maradan. Nah ini kemudian wal halatu hadhi 'alal madhhab, dan keadaan ini memang yang dijelaskan oleh beberapa madhab atau madhab Imam Syafi'i ini. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, ayyakhafa, takut ziyadatul illati, nambahnya penyakit, wa huwa kasratul alam, penyakitnya tambah banyak nih kalau dia menggunakan air. Contohnya apa? Penyakit apa? Cacar. Betul, cacar. Kalau dia wudhu pakai air, akhirnya air cacarnya itu nempel ke kulit lain, tambah banyak. Ya, itu yang disebut kasratul alam. Kasratul alam itu banyaknya, jadi merambah penyakitnya. Nah itu ziyadatul illati wa huwa kasratul alam wa illam tazidil muddah aw yakhafu batul barai. Nah itu seperti sakit cacar atau sakit lepra, ya, itu juga boleh menggunakan tayamum. Nah ini kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Kifayatul Akhir fi Halli Ghayatul Ikhtisar bahwasanya al-qismus tsalitsu, adapun bagian yang ketiga, ayyakhafa, takut apa? Syai'an yasiran ka atharil jadri aw sawadan qalilan aw yakhafu syai'an qabihan ala ghairil a'dha'idh dhahirati aw yakuna bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i mahdhuran fil 'aqibati wa illam ta'allam fil hali kajarahatin aw baradin aw harrin wala yajuzu tayammum li syai'in min hadza bila khilafin. Yang bagian ketiga itu andai kata, ya, dia menggunakan tayamum karena takut apa? Takut akan kondisinya memburuk. Nah, di sini lebih buruk selain dari anggota tubuh yang terlihat, ala ghairil a'dha'idh dhahirati, atau yakunu bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i ma'hu mahdhuran, atau adanya penyakit yang dia takut ketika menggunakan air bersamanya maka akan menyebabkan penyakit kajarohatin, seperti jarohah. Jarohah itu suntikan. Kan orang kalau apa istilahnya gini, sakit kemudian dia diinfus nih, infus kan suntik tuh, disuntik, kemudian dia kan susah tuh untuk ngambil air wudhu. Karena apa? Faktor ada selang yang menempel di anggota tubuhnya, apakah itu infus, ya, atau bekas operasi. Tuh kan operasi itu biasanya kita tidak boleh apa? Tersentuh air, ya. Contoh, ada anggota tubuh kita yang tidak boleh tersentuh air bekas operasi mata misalnya, kita habis operasi katarak nih, kemudian kita kan berwudu ngusap wajah, otomatis kan mata ini akan terkena air padahal itu habis operasi. Maka ketika kondisi itu kita boleh tidak berwudu, diganti dengan tayamum. Itu bagian yang ketiga, karena setelah faktor operasi. Ya, ada pertanyaan? Ingat Ustaz, Oh ya, silakan. kalau kaitannya tadi yang misalnya anti pam nih Ustaz, Ya, pasti nih misalnya infonya itu matilah Iya. gangguan. Nah, air itu misalnya cuma ada seember lah atau 2 ember, misalnya kayak di sini nih, Iya. jadinya banyak. ya, Apakah boleh misalnya kita ngambil kebijakan yang menurut itu kayak aja, karena itu misalnya buat buang air besar, maaf misalnya Ustaz, gitu. Iya. Jadi kan kalau buang air besar ini kan tadi gitu kan, Betul. kan misalnya harus di ini gitu, atau seperti apa Ustaz? baik, bagus sekali. Jadi jawabannya itu dalam kaidah usul fiqh kita ambil akhafu ini.
Apa itu akhafu ini? Ambil yang lebih ringan mudorotnya. Kalau air pam mati, tinggal ada 1 ember air. Padahal karyawan untuk buang air kecil itu butuh disiram, kalau tidak menjadi bau. Maka semua karyawan sepakat ember yang tersisa itu hanya untuk istinja saja. Wudhunya menggunakan tayamum, boleh enggak? Boleh. Karena tadi al-halatus tsaniyah tadi tuh, keadaan yang kedua yang disebutkan, air itu ada tapi tidak pasti akan hadir atau ngalir lagi. Ya. Dia tidak pasti ngalir atau hadirnya air tersebut, baik waktu dekat maupun waktu yang lama. Maka bolehkah tayamum? Boleh. Ya, jangan kita tunggu nanti kalau misalnya airnya udah ngalir baru kita wudhu, baru kita sholat. Jangan. Ya kalau misalnya air itu pamnya itu tiba-tiba ngalir, kalau nggak ngalir-ngalir sampai habisnya waktu sholat, maka inilah yang menyebabkan kita lalai dari sholatnya. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti dari wudhu. Fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kondisi itu diperbolehkan untuk tayamum. Bahkan kalau ada pilihan, ini air tinggal untuk air minum, apa yang harus dilakukan? Ya air minum itu lebih utama daripada ngambil berwudu. Kenapa? Karena itu merupakan al-umur al-asasiyah, perkara yang primer kita minum. Sedangkan wudu ada alternatif yang Allah berikan, yaitu apa? Dengan cara tayamum. Kalau minum kan nggak mungkin, alternatifnya apa? Kalau bukan dengan air kan nggak ada. Nah, makanya itulah yang diambil dari kaidah usul fiqh mengatakan akhaffu dzururaini, ambil yang lebih ringan mudorotnya. Nah, jadi boleh Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini sambil saya jelaskan sambil kita tanya jawab aja. Ini keadaan-keadaan ya. Ada Pak? Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Jadi keadaan karena faktor sakit itu ada beberapa bagian, yaitu kajarohati au barodin, karena bekas luka ya, luka itu apa? Operasi, au barodin karena dingin, au harin atau panas. Nah, kalau yang berkaitan dengan dia takut, mohon maaf, tadi bukan faktor medis. Kalau faktor medis, kalau dia kena air nanti lukanya lebih parah, boleh tayamum, itu faktor medis. Tapi bagaimana kalau dia sendiri yang menilai, aduh kalau saya misalnya pakai air wudhu saya dingin banget nih, nggak kuat gitu, atau ini airnya panas banget, kena apa namanya istilahnya, kena matahari saya nggak kuat, akhirnya dia ganti dengan tayamum, boleh nggak kira-kira? Karena faktor keinginan dia sendiri. Boleh nggak Pak? Boleh. Nah, maka jawabannya fala yajuzu. Maka tidak boleh at-tayammuma, bertayamum li syai'in, dengan sesuatu min hada, dari hal tersebut, karena faktor aduh saya kedinginan atau saya panas. Itu nggak boleh. Kalau karena faktor medis baru yang diperbolehkan. Tapi kalau faktor karena keinginannya sendiri itu tidak boleh. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Nah, saya akan lanjutkan lagi. Syarat yang ketiga, wadukhulu waqtis sholati, dan masuknya waktu sholat. Kenapa ini dijadikan syarat? Karena ketika waktu sholat sudah Allah tentukan, yaitu kitab mauquta, yang tertulis waktu-waktunya. Contoh begini, kita bertayamum mau sholat asar, berarti saat mau sholat asar kita tayamum, dan berlaku marrotan wahidatan. Tayamum itu berlaku 1 kali sholat saja. Selesai sholat asar, masuk sholat maghrib. Ketika sholat maghrib, tayamum lagi kalau belum ada air.
Jadi nggak boleh mengatakan gini, Ustadz saya kan belum batal, belum kentut, dan saya tidak tidur, dan saya tidak menyentuh perempuan, maka saya lanjutkan sholat maghribnya. Beda, tayamum dengan berwudu, dia berlakunya kalau wudu itu selama kita tidak batal, boleh kita lakukan ibadah sholat berkali-kali. Tapi kalau tayamum, dia berlaku hanya satu kali sholat wajib. Contoh sholat asar nih, kita tayamum tadi, selesai sholat asar, masuk sholat maghrib, kita ulangi tayamum lagi. Jadi nggak bisa, saya kan masih punya tayamum, nggak bisa. Dia berlakunya marratan wahidatan, satu kali saja. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau ada langsung. Baik, sama berlakunya. Sholat sunnah, kalau sholat wajib itu berlaku untuk satu kali tayamum, kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan berkali-kali. Sholat sunnah, contoh gini, habis sholat isya, kemudian kita mau sholat sunnah ba'diyah isya, langsung aja, nggak usah tayamum lagi. Kenapa? Karena yang disebut dengan tayamum berlaku hanya satu kali sholat wajib, karena termaktub waktunya hanya satu kali waktu sholat wajib. Nah, di sini tidak dijelaskan bagaimana dengan berlakunya sholat sunnah. Maka sholat sunnah jika tidak ada istilahnya, tidak ada yang disebut pemberlakuan untuk sholat sunnah, maka diperbolehkan. Dalilnya apa? Nah, dalilnya nih, wal qiyamu ilaiha, dan mendirikan ilaiha kepada sholat itu, la yakuna illa ba'da dukhulil waqti, tidak ada melainkan setelah masuk waktu sholat. Kharajal wudu, keluar dari wudu, bidalilin wa baqi'at tayammum, dengan dalil dan ditetapkannya tayamum ala zahiril ayah wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikannya bagiku bumi ini sebagai tempat sujud, wa turabuha tahuron, dan tanahnya itu suci, ainama adraqatni, di mana saja aku dapatkan, ya, di mana saja kita bertempat itu suci tanah itu. Kemudian as-sholatu, maka lakukan sholat, tayammamtu wa sholaitu, aku bertayamum dan aku sholat. Kenapa dijadikan buminya Allah itu sebagai tempat sujud dan turabnya, tanahnya atau debunya itu suci? Karena aku melakukan tayamum dan aku sholat. Berarti tayammamtu wa sholaitu itu dimaknakan adalah sholaitu wahidatan, aku lakukan satu kali sholat. Jadi tidak sholaitu marrat, tidak, tapi dia marratan wahidatan. Nah, itu dalilnya. Li'anna tayammuma, karena sesungguhnya tayamum toharatun daruratun, ya, suci, wala daruratu ilaihi, dia suci dalam keadaan darurat, tidak ada air dan tidak menjadikan mudarat baginya. Qabla dukhuli waqti sholati, sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena berkaitan dengan seseorang yang melakukan tayamum karena faktor udzur syar'inya tadi. Pertama, tidak ada air, yang kedua karena sakit. Nah, maka berlakunya masuk waktu sholat ini hanya satu kali sholat fardu. Nah, seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau misalkan sholat subuh nih Ustaz, Ya. sholat subuh kita sarapan pagi, makan ya kan, gitu. Ya. Tiduran nih Ustaz, Ya. kita udah duduk dari subuh. Ya. Nah, dijumur nih Ustaz. Ya. Nah, itu duduk lagi apa udah makan dan minum batal, duduk lagi apa buka Asia apa gimana Ustaz? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Di antara hal-hal yang membatalkan wudhu, di antaranya apa?
An-naumu bi ghairi hayatil mutamakkini fil ardi maq'aduhu. Tidur yang posisinya tidak tetap. Contoh, Bapak tidurnya kayak apa? Saya tanya. Mulai subuh. Kalau Bapak tidur ya dari subuh sampai duhur gini aja, Pak. Kayak orang bermeditasi. Ya, Nggak batal, insya Allah. Insya Allah kesemutan, Pak. Nah, posisinya kayak gini, aman. Tapi kalau tiduran gini, Tapi kalau udah tidurnya gini, Pak, itu udah batal. Kenapa? Karena ala ghairi hayatil mutamakkini fil ardi maq'aduhu. Yang kita jelaskan beberapa waktu lalu tuh di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi posisinya jangankan tidur celentang atau tengkurap. Bapak tidur gini aja, Pak. Gini, ini kan duduk ya, tapi duduknya keangkat pantat, duburnya. Itu menyebabkan Bapak batal. Kok kenapa batal? Karena posisi ketika kita zawalul akli, kan kalau tidur zawalul akli kan, hilang kesadaran kita. Ini, mohon maaf, dubur ini bisa keluar angin bi ghairi amdin, tanpa sengaja. Ada nggak orang tidur sadar kalau buang angin? Nggak ada. Rata-rata kalau orang udah tidur pulas, mau posisinya duduk seperti ini, dikhawatirkan apa istilahnya itu? Apa? Rem angin yang ada di dubur kita itu tidak tertahan. Maka orang kalau tidur di malam hari, kalau udah suami istri, itu bunyi apapun hal yang biasa kan. Karena apa? Nggak sadar mereka. Gitu kan, bermacam-macam. Nah, makanya kalau Bapak tidur dari subuh sampai duhur, posisinya tidak tetap, maka Bapak ulangi wudhunya. Oke, jelas saya. Kecuali Bapak tadi tidurnya kayak semedi kayak gini. Saya contohkan gini, Pak. Ini dubur itu tertutup rapat dan yang namanya badan dia satu ini apa namanya satu simetris dengan pantat yang kita duduki gini. Nah, itu nggak akan batal. Tapi itu akan impossible dah. Habis subuh sampai duhur seperti itu katanya bisa kesemutan tuh kan kakinya. Itu nggak akan mungkin bisa. Oke, jelas saya. Oke. Baik. Ini nggak kerasa ini. Udah jam berapa? Saya lanjutkan. Apa ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya makanannya udah disiapkan nih. Oke. Silakan. Ya. Perban. Jadi mau ngambil dulu, maaf ya. Ya. Si kulit dalam itu kan dia kena air. Ya. Akhirnya kan saya ngambil jamu. Ya. Itu di mana kulit? Sah. Sah. Tetap sah. Kenapa? Karena ada illat. Alasan Bapak bertayamum bisa babi marodin karena sebab sakit tadi. Wajah Bapak luka, menyebabkan secara medis tidak boleh tersentuh air karena habis operasi katakanlah diperban. Maka boleh Bapak gantikan dengan biturabin tahirin, dengan debu yang suci, artinya tayamum. Boleh ya Pak ya. Jadi yang Allah nilai itu sebetulnya Pak proses ketaatan Bapak, bukan kesempurnaan di dalam bersucinya. Misalnya Bapak nih mau sholat subuh, aduh saya nih habis dioperasi tadi wajah saya, maka Bapak tayamum saja. Setelah tayamum, nanti tayamum tata caranya kita akan jelaskan juga. Itu setelah selesai, maka Bapak boleh untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya niatnya tayamum apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Ingat ya, nawaitu tayammuma, niat saya bertayamum listibahatis sholati, untuk dapat melaksanakan sholat.
Jadi listibahati sholat itu maknanya untuk dapat atau bisa melaksanakan ibadah sholat, pengganti dari wudhu tadi. Fardhon, wajib lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, jadi misalnya bahasa Arab apa, listiba, agak susah gitu ya. Maka Bapak bahasa Indonesia aja, niat saya tayamum untuk bisa melaksanakan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Udah itu aja. Nah, tata caranya gimana? Oke, kita sekarang praktek deh, praktek. Ini ada waktu 10 menit, kita praktek. Coba Pak, ini sebelum nanti makan nasi apa ini, nasi kebuli ya, kita praktek tayamum dulu nih. Oke, saya contohkan Pak. Bapak pastikan kedua tangannya jangan terhalangi sama pakaian. Sama seperti wudhu. Jangan terhalangi sama jam. Buka jamnya. Cincinnya. Jadi sama seperti wudhu Pak ya. Jangan dianggap Pak tayamum ini Bapak cincin nggak usah dilepas. Jangan, lepas. Jam lepas. Oke, sekarang kita caranya gimana? Kita niat. Coba yuk sama-sama yuk. Nggak apa-apa kan? Walaupun ada yang udah dihafal di luar kepala, takutnya ada yang lupa. Ya Pak ya. Oke, niat kita tayamum. Nawaitu tayammuma. Nawaitu tayammuma. Listibahatis sholati. Istibahatis sholati. Fardhon lillahi ta'ala. Alhamdulillahi ta'ala. Niat saya tayamum. Niat saya tayamum Untuk bisa melaksanakan sholat. untuk bisa melaksanakan sholat. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita caranya. Sekitar Bapak ambil lokasi yang aman dari dilewatinya binatang-binatang. Contohnya tembok. Tembok kan paling cicak doang. Kalau cicak nggak najis Pak. Yang najis itu kalau kucing, berak, buang air besar atau buang air kecil. Tikus najis ya. Kalau cicak enggak. Makanya kita aman di tembok. Nah, tembok atau di pesawat di belakang tempat duduk. Kan ada tuh yang senderan belakangnya. Nah, kita tempelin aja Pak gini. Ini kan tembok nih. Tempelin. Tak. Nah, apakah ini ada debu? Kira-kira ada debu gak? Ada. Ada Pak. Jangan dikira tempat kayak gini nggak ada debu. Coba pakai teleskop. Wah, debunya banyak banget. Ada. Maka boleh kita tempelkan. Oke. Kenapa saya bilang jangan di tempat contoh dari lantai? Karena lantai seringkali dilewati nama binatang. Khawatirnya kucing, kencing dan lain sebagainya ya. Nah, lebih aman tembok. Oke, kita ambil. Tadi kan udah kita tempel nih. Tempel kan? Kan ada dua nih. Kita pastikan yang kita tempel tangan kanan dulu. Set. Tempel tangan kanan. Usap sampai siku-siku, tetap sampai siku-siku. Setek. Ini selesai kan? Usap pertama kali tangan kanan. Kemudian tangan kiri. Tak. Usap sampai siku-siku juga. Sap. Sah. Selesai. Oke? Tangan selesai. Ya kan? Tadi wajah udah belum? Belum. Berarti wajah dulu. Jangan tangan. Berarti lupa saya. Mohon maaf. Wajah dulu. Oke, ambil. Tek. Nah, debu yang tempel di dua telapak tangan kita usap sama seperti wudhu wajah. Jadi dari sini atau model kita nyamannya gini boleh, atau begini boleh. Kali aja Ustaz. Sekali aja, nggak usah ambil lagi 3 kali, nggak usah, cukup sekali. Nah, ini kan wajah selesai ya. Ini kan udah nggak ada debu, kita tempel lagi. Tek. Berarti apa? Tangan yang
kedua anggota tubuh kan hanya dua tuh, wajah dan dua tangan, yadaini, dua tangan. Tadi tangan tempel sampai siku-siku selesai. Nah tinggal ini tempel tangan kiri siku-siku sampai selesai. Selesai baru kita sholat. Doa setelah tayamum ada nggak? Ada nggak? Apa doanya? Kalau dalam kitab fikih ya, doa tayamum itu langsung kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di wudu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Boleh enggak kita pakai setelah tayamum? Boleh juga. Kenapa? Karena maknanya juga sama-sama apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, dan ya Allah, Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku golongan orang-orang yang bersuci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku ya Allah hamba-hambamu yang saleh. Nah, itu maknanya. Kalau misalnya kita mau berdoa setelah bersuci tadi. Oke. Itu tata caranya Pak ya. Jadi pertama kita niat nawaitu tayammum istibahati sholati wallahi ta'ala. Ambil debu, usapkan wajah, selesai ambil debu lagi, usapkan tangan kanan, setelah itu tangan kiri, selesai tayamum. Dan ingat, tayamum berlaku 1 kali sholat fardu saja. Oke, nanti di bab sholat ada ya, kita akan jelaskan di bab sholat nanti. Kalau kita as-sholatu firtikabin, sholat di dalam kendaraan itu sesuai dengan arah di mana kita duduk saja. Tapi kiblatnya kan kita salah, nggak masalah. Nggak mungkin kita bilang sama pilot, pilot, saya mau sholat, nanti terbangnya arah Baraha terus arah ke Mekah gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi itulah yang disebut kita niat mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kosor waktu di pesawat kemarin tayamum buat jamak kosor, bisa kayak gitu boleh nggak? Kosor Tayamum lagi. harus 2 kali tayamum. 2 kali tayamum, kan itu 2 kali sholat Pak. Iya. Ya kan? Iya tuh harus ke Mekah lagi berarti. Nah, jadi Bapak nih kosor nih, sholat duhur, di kosor 2 rakaat, kan salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Bapak tayamum lagi. Tayamum kan nggak lama. Iya. Enggak, itu kan 2 kali sholat. Ya kan, 2 kali sholat walaupun digabungkan dalam satu waktu. Tapi berlakunya 2 kali sholat, ya disebut baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kalau asarnya ditarik ke duhur itu jamak takdim, kalau duhurnya diletakkan di asar itu jamak takhir. Qasron itu beda sendiri, itu namanya ringkas. 4 jadi 2 rakaat, 4 jadi 2 rakaat kan gitu. Tapi tetap menggunakan salam. Setelah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai nih salat duhur, Bapak tayamum lagi, kan nggak seperti wudhu kalau tayamum, simple gitu loh, kan? Tinggal Bapak letakkan tangan aja di depan depan tempat duduk. Nah, kemudian wajah Bapak usap, letakkan tangan lagi, tangan Bapak usap kanan kiri. Setelah itu Bapak sholat lagi dengan niat sholat asar di majmu'an qasron, digabungkan dan diringkas dari 4 jadi 2. Nah seperti itu, selesai kan. Posisinya gimana? Duduk aja, nggak usah berdiri gini. Ada orang yang berdiri sampai gini, kan pesawat kan dia nggak stabil. Atau di kereta juga gini dia, nggak usah berdiri, cukup duduk saja. Nah enaknya kalau kita tahu ilmunya,
sholat pun tetap sah tanpa harus menyusahkan diri kita. Seperti itu. Jelas Pak ya? Oke. Lagi? Monggo. Oke. Tempat yang awal alangkah baiknya pindah di tempat yang kedua. Takutnya debunya habis gitu kan. Misalnya posisinya kita di sini nih. Nah, di sini misalnya. Ngambil yang pertama di sini. Yang kedua boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Kalau ditetap ini dikhawatirkan debunya sudah tidak ada misalnya. Kan kita juga nggak bisa ngelihat teropong secara ini kan. Ihtiyat. Nah, 2 tangan atas, 2 tangan bawah. Itu lebih aman. Sebagai ihtiyaton, kehati-hatian saja dalam mazhab Syafi'i. Saya kira itu ya, jelas ya. Pastikan Pak ya, kalau mutayamum jangan pakai cincin. Ya, dilepas saja. Jangan pakai jam. Pakai celana boleh. Seperti itu. Oke. Lagi cukup ya? Oke. Karena Masya Allah sudah tersedia hidangan nih. Ini dari CEO yang menyamar kayaknya nih. Baik, saya kira itu. Yuk kita akhiri dengan doa. Nanti kita lanjutkan lagi pada bab berikutnya. Di bab yang setelah tayamum itu ada bab tentang berkaitan fardunya. Tadi fardunya. Tadi syaratnya, fardunya, dan yang membatalkannya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa sattartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.